asuh anak ada di tangan Baim Wong. Bukan tidak bisa bertemu. Kalau dia mengerti bahasa Indonesia, kan kalau dia mengerti bahasa Indonesia ini dibaca. Iya kan? Di situ dikatakan hak asuh anak ada di tangannya Baim Wong. Terima kasih buat semuanya teman-teman yang sudah mensupport, sudah mendoakan saya. Putusan banding cerai Baim Wong dan Paula Verhoeven menarik perhatian publik setelah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengeluarkan keputusan resmi yang salah satu putusannya menetapkan hak asuh kedua anak mereka untuk diserahkan kepada Baim Wong dengan alasan psikologis. Menanggapi kabar tersebut, pihak Baim Wong melalui kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, menyindir pihak Paula yang sebelumnya sudah mendapatkan kemudahan berbagi secara adil dengan Baim Wong terkait hak asuh anak. Dengan keluarnya putusan banding yang menyerahkan seutuhnya hak asuh anak pada Baim, maka Paula tidak lagi leluasa meski tetap diberikan akses bertemu dengan kedua buah hatinya. Lantas apa tanggapan Paula dengan putusan banding yang memenangkan hak asuh anak pada mantan suaminya? Saya terima kasih buat semuanya teman-teman yang sudah mensupport, sudah mendoakan saya dan keluarga saya juga. Terima kasih buat supportnya. Dan seperti saya tidak akan berbicara banyak di sini karena seperti di Instagram saya tuliskan juga udah cukup mewakili semuanya. Dan di speech-nya semua di sini saya berharap bahwa semoga saya dan ayahnya anak-anak bisa menjadi orang tua yang bijaksana dan selalu mengedepankan kepentingan yang berbeda. Itu aja sih, semoga kita komunikasi yang lebih baik dan agar anak-anak dan saya bisa menjalannya dengan tenang dan saya nggak bisa banyak berkomentar, cuma saya harus Ya, Paula memutuskan pada saat ini, jadi dia memang ingin mempertimbangkan untuk kepentingan dari anak. Karena dengan begini kan sebenarnya kan banyak pemberitaan-pemberitaan yang sebenarnya itu tidak baik untuk anak-anaknya gitu kan. Apalagi kalau misalnya ada informasi-informasi yang tidak utuh, terdistorsi gitu kan, akan membuat anak misalnya bertanya-tanya. Saya sangat berhati-hati mengeluarkan pendapat karena apa? Saya akan ditanyakan 5-7 tahun ke depan gitu, oleh anak-anak itu gitu kan. Jadi dia bisa lepas perkataan statement kita pada saat ini gitu kan dengan anak-anak itu ke depan gitu kan. Ya kalau putusan pengadilan begitu ya, gimana Bang? Kalau putusan pengadilan sudah begitu, itulah yang berlaku. Kalau banding, maka putusan itu belum berlaku. Ya, jadi anak hak asuh itu belum mengikat. Jadi selama banding kasasi PK, hak asuh itu belum berlaku terhadap bapaknya karena putusan itu belum final. Yang jelas faktor di mana si cowok mengatakan dia ada kelainan itu bisa mempengaruhi hakim di tingkat banding kasasi PK untuk memberikan hak asuh kepada bapaknya. Itu loh, makanya saya bilang kok tega banget gitu loh. Itu loh yang dibilang sudah kena itu loh, penyakit itu dari sebelum nikah, itu bisa mempengaruhi hakim. Bisa mempengaruhi hakim untuk menyatakan apakah layak atau tidak sebagai pemegang hak asuh. Ya, itu sangat mempengaruhi. Ya mungkin dari awal sudah, kita nggak tahu apakah memang dari awal sudah direncanakan, kita nggak tahu. Tapi namun demikian aku tetap nggak setuju. Karena itu track recordnya nanti catatan historik dia punya catatan dia punya medsos masa lalu, ya kan, apalagi anak itu nanti kalau sudah gede, ya
bagaimana perasaan calon mertuanya ya atau calon istrinya gitu loh nanti. Kamu begini loh. Di dalam putusannya akhirnya upaya hukum banding saya itu dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Jadi Anda harus ingat semua, kita kembali ke belakang dulu. Pada saat termohon mengajukan banding, saya besoknya juga mengajukan banding. Hak asuh anak, dua-duanya jatuh ke tangan Baim Wong. Dulunya pada saat putusan tingkat pertama di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, anak itu dikasih hak 2 minggu kepada Baim Wong, 2 minggu kepada termohon. Namun dalam putusan ini diperbaiki karena dianggap tidak layak untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak tersebut. Menetapkan anak pemohon dan termohon yang bernama dan seterusnya berada di bawah pemeliharaan hadana pemohon sebagai ayah kandungnya sampai kedua anak mumayyiz berumur 12 tahun dengan ketentuan termohon selaku ibu kandungnya diberikan akses untuk bertemu. Yang dulu pada tingkat pengadilan pertama di Jakarta Selatan sebetulnya sudah diberikan hak, dikasih sama Baim 2 minggu, tapi tiba-tiba ngajukan banding dan semua orang dilaporkan kemana-mana. Saya tidak tahu mau dilaporkan, mungkin ke PBB juga nanti. Ya, akibatnya dengan ulah-ulah seperti itu, sekarang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama, hak asuh anak ada di tangan Baim Wong, dua-duanya. Dia hanya dikasih akses untuk bertemu, tapi tidak diberikan akses untuk lebih luas dari itu. Karena apa? Ada banyak pertimbangan, tidak perlu saya bacakan. Jadi yang selama ini berkembang, selama ini ada yang sok pintar semua, Anda dipatahkan dengan adanya putusan tersebut yang menyatakan hak asuh anak terhadap 2 anak tersebut ada di bawah ayahnya. Paula Verhoeven menunjukkan kebesaran hatinya dengan legowo menerima putusan hakim yang menyerahkan hak asuh kedua anaknya pada Baim Wong dengan tidak mengajukan kasasi. Sikap Paula yang legowo dan enggan meneruskan perselisihan berbeda dengan sikap pihak Baim Wong yang keras. Itu tampak dari pernyataan kuasa hukumnya, Fahmi Bakmid, yang memperingatkan Paula tidak semena-mena membawa kedua anaknya usai tidak mendapatkan hak asuh kedua putranya. Sikap keras Fahmi bukan tanpa sebab. Ia meras jengkel dengan tindakan Paula sebelumnya yang tidak kompromis dan lebih memilih konfrontatif. Dan berikut peringatan keras pihak Baim Wong terhadap Paula untuk menghormati putusan pengadilan mengenai hak asuh kedua anaknya. Sayang mama, sayang Isdora. Tanya mama tadi gimana latihannya hari ini? Mama lihat kamu. Sangat happy ya, jadi anak happy ya. Ya itu nanti urusan teknis. Yang jelas kalau datang tengah malam ya kita usir. Membawa anak tanpa izin juga kita akan persoalkan karena dia tidak punya hak. Dia hanya bisa bertemu tapi tidak boleh lebih dari itu. Waktu itu terserah, namanya kan diberi hak. Tapi bukan berarti dia ada hal-hal yang dia bisa mendapatkan prioritas. Kan dia nggak punya hak untuk menjadi hak asuh anak. Dengan melihat fakta-fakta persidangan, dengan mempelajari bukti-bukti dari psikiater, dari psikolog dan sebagainya, sehingga memutuskan anak itu lebih nyaman, lebih sehat kalau dia berada pada ayah kandungnya. Dia tidak boleh ganggu anak sekolah dong. Dia datang di sekolah ganggu. Masalah baru nanti sama saya. Jadi dia betul-betul tidak boleh datang-datang terus ke sekolah mengganggu anak yang lagi belajar. Dia harus ngomong lah sama Baim. Nggak boleh dong datang dia di sana terus membawa anaknya sendiri tanpa izin, nggak boleh. Ini diberi akses bukan berarti terus dia membawa. Dia bertemu boleh, tapi bertemu bukan pada saat anak di sekolah didatengin. Ya Anda ngomong dong sama Baim, saya ingin ketemu anak-anak. Nggak akan dilarang, tapi pada hal-hal yang benar. Jadi bukan terus nyelonong seperti orang dia yang lekuk. Dia nggak punya hak, titik. Kalau di saat seseorang tidak punya hak,
Anda hormati, Anda tidak punya hak itu, Anda izin sama orang yang punya hak. Hormati yang punya hak Baim Wong. Bukan tidak bisa bertemu. Kalau dia mengerti bahasa Indonesia, kan kalau dia mengerti bahasa Indonesia ini dibaca. Iya kan? Di situ dikatakan hak asuh anak ada di tangannya Baim Wong. Artinya yang punya hak Baim Wong. Berarti hal-hal sesuatu berkomunikasilah dengan orang yang punya hak. Kan gitu logika. Itu bahasa Indonesia. Sebetulnya ini tidak akan menjadi masalah begini kalau kemarin dia tidak bikin ulah. Dengan semua orang dilaporkan kemana-mana. Mungkin ke PBB lagi kemana lah segala macam. Sudah kemarin itu 2 minggu kepada Baim Wong, 2 minggu kepada dia. Itu Baim Wong yang memberikan jalan keluar. Terus tiba-tiba semua dilaporkan, dibanding segala macam. Ya saya banding juga lah. Meski harus berlapang dada menerima keputusan pahit atas hak asuh kedua anaknya yang justru jatuh pada mantan suaminya, Paula masih bisa bernapas lega. Ya, selain memutuskan hak asuh anak, Hakim Pengadilan Tinggi Agama juga memutuskan 2 hal, salah satu yang tak kalah krusial yakni putusan yang menyatakan Paula sebagai istri durhaka atau nusyus tidak terbukti. Seperti diketahui sebelumnya, sidang putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Jakarta meliputi permohonan cerai Baim, menyatakan bahwa Paula tidak terbukti sebagai istri nusyus atau durhaka, serta menyerahkan hak asuh kedua anak mereka kepada mantan suaminya. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa Paula mantan istri tetap dilindungi hukum, termasuk hak atas nastah mut'ah, iddah, dan madhiyah. Dan berikut penjelasan kuasa hukum Paula mengenai kliennya yang tidak terbukti istri nuzu alias durhaka. Terkait dengan itu, sebenarnya itu tidak ada nusus, gitu ya. Hakim menyatakan dalam pertimbangannya bahwa pembicaraan dengan orang lain ya itu tidak dikategorikan sebagai nusus. Karena apa? Karena ilmu yang belum tinggi dari seseorang belum bisa mengkategorikan seseorang itu melakukan perbuatan itu menjadi nusus. Nah, oleh sebab itu makanya pada saat ini soal nusus itu tidak terbukti gitu ya, dan hakim menyatakan bahwa tidak ada nusus. Nah, terkait dengan nusus tadi itu ya, oleh sebab itu makanya dia berhak untuk mendapatkan hak-hak maksud iddah, mut'ah, dan kemudian juga iddah, mut'ah, dan kemudian ya pokoknya hak-hak terkait dengan ini ya, istri lah gitu ya.